الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على أصحابه وإخوانه. Jamaah salat maghrib Masjid Mutmainnah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab 1000 Amalan Sunnah. Kita telah sampai pada pembahasan menggabungkan dua niat dalam satu ibadah, ya, menggabungkan satu niat dalam satu ibadah. Atau ini bisa berlaku juga bukan hanya apa yang kita baca dalam buku ini, bisa nanti dikembangkan dalam puasa, dalam ya, salat, ya, puasa sunnah, salat sunnah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang niat yang baik, ya, kita harus selalu menjaga kebersihan hati kita agar kita melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang akan diterima oleh Allah nanti di hari akhir adalah orang-orang yang membawa hati bersih. Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari harta dan anak tidak bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Hati yang selamat itu salamatun min jami' amradil qulub, selamat dari seluruh penyakit hati. Dan penyakit hati yang paling utama itulah niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, atau ar-riya, ya. Ini riya, syirik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebab kalau amalan yang diniatkan bukan karena Allah, meskipun itu amalan besar di dalam agama kita, orangnya akan dilempar ke neraka. Maka Nabi katakan dalam hadis yang sahih tentang 3 orang yang pertama kali dilempar ke neraka, dan ini adalah orang yang pertama kali diazab di neraka. Ada 3 kata Rasulullah SAW, dan 3-tiganya ini Bapak Ibu yang Allah muliakan adalah orang yang melakukan amalan inti di dalam agama kita. Yang pertama adalah jihad sampai dia mati, meninggal. Orang-orang mengira dia mati syahid, ya. Bahkan dia pun mengira dirinya mati syahid. Waktu dia dihisab lalu dilempar ke neraka, dia protes, kenapa saya masuk neraka? Bukankah saya telah berperang untuk agamamu ya Allah? Dikatakan kepadanya, kazzabta, engkau berbohong, engkau berdusta. Tidaklah engkau perang kecuali tujuanmu untuk disebut pahlawan, untuk disebut pemberani. Itu orang pertama yang dilempar ke neraka. Orang yang kedua, allama ilma, qari'ul Quran, orang yang mengajarkan ilmu Allah, membaca Al-Quran, ceramah para ustadz seperti kita ini, ya. Lalu dilempar ke neraka Bapak Ibu. Dia protes, kenapa saya dimasukkan ke neraka? Bukankah saya telah mengajarkan ilmumu ya Allah, ya? Bukankah saya telah membacakan kitab Al-Quran? Dikatakan kepadanya, kazzabta, engkau berdusta, engkau berbohong. Tidaklah engkau mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran agar engkau disanjung sebagai orang yang berilmu, ya. Disanjung sebagai orang yang pandai ceramah, pandai mengajar, pandai, ya, membaca, baru bagus suaranya. Yang terakhir, yang ketiga adalah ahli sedekah, orang yang banyak bersedekah.
dilempar ke neraka. Dia pun protes kepada Allah, kenapa saya dimasukkan ke neraka? Bukankah saya telah banyak membantu orang? Bukankah saya telah berinfak, ya, untuk agamamu ya Allah? Tapi kata Allah, kazzabta, engkau berdusta, engkau berbohong. Tidaklah engkau berinfak kecuali agar disebut sebagai orang yang dermawan, orang yang senang membantu, ya. Ini karena niat yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Niat yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Bapak Ibu, ada orang-orang di hari akhir Bapak Ibu yang Allah muliakan, di mana mereka mengira akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Mereka mengira akan dimasukkan ke dalam surga. Munjat dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Furqan ayat 23, ya. Ini kelompok manusia, kelompok orang yang dia itu yakin akan masuk surga, ya. Tetapi sedikit pun dia tidak mendapatkan kebaikan. Dia tidak memiliki kebaikan di hari akhir, ya. Melainkan kebaikannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang berterbangan. Tidak ada yang tersisa, ya. Tidak ada sisanya. Padahal dia pede masuk surga, ya. Dia yakin akan masuk surga dalam tafsir Ibnu Katsir itu, ya. Kenapa? Ya, persoalannya karena dua perkara. Apa yang dilakukan bukan karena Allah, ya. Dan bisa jadi karena Allah, tapi ibadahnya itu tidak sesuai syariat, tidak sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, orang kafir itu Bapak Ibu, dua-duanya nggak punya dua perkara ini, ya. Dia nggak ikhlas dan dia juga tidak mengikuti cara Nabi. Sehingga orang kafir, ya, non muslim, meskipun dia menampakkan nilai-nilai keislaman, hidupnya terkesan sederhana begitu, ya, terkesan santun kepada orang, ya, terkesan baik kepada orang, ya, tapi sedikit pun apa yang mereka lakukan itu tidak akan pernah diterima oleh Allah, ya. Meskipun sederhana hidupnya, tidak bakal diterima oleh Allah, ya. Dia berharap surga, sedikit pun tidak diterima. Kenapa? Sama sekali dia tidak ikhlas, meskipun dia tulus mengerjakannya, karena keikhlasan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keikhlasan selain kepada Allah, ya. Ikhlas kepada Tuhan yang lain, ikhlas kepada sesembahan yang lain, gak ada. Ikhlas itu hanya untuk Allah, ya. Maka ada seorang yang menampilkan kesederhanaan, ya, membantu orang, tapi non muslim, gak bakal dianggap oleh Allah, ya, gak bakal dianggap. Pun demikian orang Islam, Pak, orang Islam, jika orang ini kan orang hebat ini, sampai mengira dia mati apa tadi? Mati syahid, ya. Dan yang kedua, mengajar ilmu Allah, Al-Quran. Ini pekerjaan yang paling utama. Dan yang ketiga, sedekah. Tapi tiga-tiganya dilempar ke neraka. Ini soal kebersihan hati, ya. Maka pelajaran kita pada pekan lalu, bagaimana kita selalu membersihkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bab ke-32 halaman 250, menggunakan satu waktu melaksanakan lebih dari satu ibadah, ya, dalam satu kesempatan, tapi mendapatkan dua kebaikan, ya, mendapatkan dua keutamaan. Di antaranya, jika seorang muslim berangkat ke masjid dengan jalan kaki atau berkendara, tentu yang paling utama jalan kaki, Pak, ya. Selama bisa jalan kaki kalau ke masjid. Di hari akhir, Pak, ya, di alam kubur ada 3 orang yang akan dipukul di kubur oleh malaikat. Ini hadis sahih, Pak, ya. Jadi ada malaikat mendatangi seseorang di kubur, hendak memukul orang itu dari 3 arah. Malaikat ini hendak memukul dari 3 arah. Yang pertama dari arah depan,
mau dipukul dari arah depan. Begitu mau dipukul oleh malaikat, Pak, nggak jadi, karena tangannya menolak, tangannya menghalangi, sehingga malaikat ini tidak jadi mukul. Ya, padahal kata Rasulullah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, malaikat itu, Pak, kalau mukul di kubur, Bapak Ibu, sekali pukulan itu gunung yang paling besar di dunia hancur. Ya, gunung yang paling besar di dunia kalau dipukul oleh malaikat yang memang tugasnya memukul orang di kubur, itu gunung yang paling besar di dunia sekalipun hancur. Bagaimana kalau dipukulkan ke tubuh kita? Mudah-mudahan tidak. Ya, ini azab kubur. Nah, dia mau dipukul dari arah depan. Begitu mau dipukul, dihalangi oleh tangan orang ini, Pak. Kenapa? Karena tangannya biasa dia gunakan bersedekah. Ya, sehingga orang ini tidak jadi dipukul oleh malaikat. Ya, dihalangi oleh tangannya. Saya ulangi, karena tangannya apa? Biasa dia pergunakan untuk bersedekah. Apakah malaikat berhenti? Tidak. Malaikat ini berusaha memukul dari arah atasnya, dari arah kepalanya. Ya, begitu mau dipukul dari arah kepalanya, dihalangi oleh, ya, dari sini sampai kepalanya dihalangi. Ya, nggak jadi malaikat ini mukul, Pak. Ini hadis sahih, Pak, ya. Kenapa? Karena orang ini biasa membaca Al-Quran. Akhirnya malaikat tidak jadi apa? Memukul. Ya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, perbanyak baca Quran. Yang belum lancar, terus belajar. Ya. Agar kita tidak diazab di kubur. Ya. Yang belum lancar, belajar, Pak, belajar. Ya. Gak ada kata terlambat kalau baca Quran. Ya. Terutama bacaan Quran kita harus sesuai tajwid, harus sesuai tahsin, ya. Nah, yang terakhir, setelah dari arah depan nggak berhasil, dari arah kepala nggak berhasil, malaikat ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, berusaha memukul orang ini dari arah bawahnya, Pak, dari arah bawah orang ini. Ya, begitu mau dipukul, dihalangi oleh kakinya, oleh kaki orang ini. Kenapa? Karena kaki orang ini biasa dia gunakan jalan ke masjid. Ya, biasa dia gunakan apa? Jalan ke masjid untuk sholat 5 waktu, untuk kajian dan seterusnya. Maka di dalam kitab kita ini, selama bisa berangkat ke masjid dengan jalan kaki. Kalau tidak bisa, baru naik kendaraan, ya, mobil dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, selain keberangkatannya itu sendiri merupakan perkara ibadah yang berpahala, langkah kaki kanan itu satu kebaikan, langkah kaki kiri satu dosa dikurangi. Itu kalau jalan kaki, Pak. Jadi kalau kita jalan kaki ke masjid, kan kita kanan kiri. Langkah kaki kanan itu pahala, langkah kaki kiri ngurangin dosa. Ya. Tapi kita tidak usah sibuk ngitung, ya. Sudah ada malaikat yang khusus menghitung dan menulis. Ada raqib, ada atid. Surah Qaf ayat 18. Nggak usah kita hitung, nggak usah bawa pulpen, nggak usah bawa kertas dari rumah. Berapa langkah kaki kanan saya, nggak usah dihitung, Pak. Ya. Tapi intinya, langkah kaki kita ke masjid, kaki kanan itu pahala, kaki kiri ngurangin dosa. Ya. Semakin banyak langkahnya, semakin besar keutamaan. Itu pahala. Namanya masyan 'alal aqdam. Ya. Dan setiap jejak kaki kita ke masjid itu ada catatannya. Surah Yasin ayat 12 Allah katakan. Apa kata Allah? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Athar, bekas kaki, ya, jejak kaki itu semua ada jejaknya. Meskipun kita lihat nggak ada, kita pakai sepatu, kita pakai sendal, kita jalan di aspal, kita nggak lihat jejak kaki kita, tapi oleh malaikat itu ada jejaknya. Ya, jejak itulah catatan kebaikan. Langkah kaki kanan pahala, langkah kaki kiri ngurangin apa tadi? Dosa. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ia juga dapat memanfaatkan waktu, ya, berangkat dari rumah ke masjid untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Apa? Ya, baca doanya. Apa doa ke masjid?
Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi lisani nura wa fi basari nura. Itu zikir, Pak. Ya. Doa dari masjid, dari rumah ke masjid. Ya Allah, berikan kepadaku cahaya, di mataku ada cahaya, di telingaku ada cahaya, di lisanku ada cahaya, dari atas ada cahaya, dari depan ada, dari belakang ada cahaya, dari depan ada cahaya. Liputi aku dengan cahaya ya Allah. Itu zikir ketika berangkat ke masjid. Nah, orang kalau sudah liputi cahaya Allah, ya nggak bisa diganggu oleh manusia, Pak. Karena kita dihalangi ya dari gangguan manusia dengan cahaya Allah. Nurun ala nur, kamathali nurihi kamishkatin fiha misbah. Surah An-Nur Allah katakan. Cahaya Allah menghalangi kita dari kemaksiatan. Dan orang yang diliputi oleh cahaya Allah, dia tidak gampang jatuh ke dalam maksiat, ya. Karena kita terhalang dari maksiat oleh cahaya Allah. Maka banyak zikir, ya, masjid. Doa tadi kita baca. Tentu dengan zikir yang lain boleh, ya. Dari rumah, masjid, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani saqilatani fil mizani, kata Nabi. Ada dua kalimat yang sangat ringan kita ucapkan, tapi sangat dicintai oleh Allah dan berat timbangannya di hari akhir, di padang mahsyar. Ya, dari rumah kita baca tasbih tahmid, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Baca sebanyak mungkin sampai kita masuk masjid. Begitu masuk masjid, baca doa, ya. Dan sudah ada di situ, Pak, doa masuk masjid sudah ditempel, ya. Ya, masuk masjid. Jadi kita pergunakan untuk berzikir atau baca Al-Quran, murajaah. Karena zikir itu kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu zikir kepada Allah, Pak. Tidak mesti duduk. Ya, sambil baring zikir, sambil berjalan zikir, sambil ngendarain mobil zikir, sambil naik motor zikir. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu orang beriman tuh, ya. Mau rebahan, mau tidur, zikir, ya. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, ya. Itu setiap mau tidur, terutama tidur malam, ya. Dalam kondisi udah rebahan, ya. Duduk zikir. Apalagi berangkat ke masjid dalam keadaan punya wudhu. Dan Nabi itu, Pak, ya, tidak pernah berzikir kecuali dalam keadaan punya wudhu. Itu Nabi. Dan Nabi selalu berzikir kapanpun. Karena Rasulullah SAW yadhkuru fi kulli ahyanin, hadis sahih. Adalah Rasulullah SAW senantiasa berzikir di setiap keadaan, ya. Dan Nabi tidak akan berzikir kecuali dalam keadaan punya wudhu. Nah, ini kalau dikaitkan berarti Nabi itu senantiasa menjaga wudhu, karena beliau senantiasa berzikir. Karena beliau banyak berzikir berarti Nabi banyak berwudhu. Nah, dari rumah dalam kondisi punya wudhu. Nah, ini kesempatan kita banyak berzikir, ya. Kesempatan banyak berzikir. Jadi dapat pahala dua, pahala sholat berjamaah, pahala langkah kaki, dan pahala berzikir. Itu yang disebut dengan satu kesempatan dua kebaikan, ya. Sekaligus untuk sholat juga untuk berzikir, ya. Daripada kita ngobrol, daripada, ya, dan sebagainya. Dengan begitu ia telah memanfaatkan satu waktu untuk mengerjakan lebih dari satu ibadah, ya. Ditambah lagi kalau kita ketemu sampah, ya, nemu kerikil, manfaatkan, ya. Ada orang, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yataqallabu fil jannah,
Dia yatakhallab, apa artinya? Mondar-mandir di surga. Maknanya itu kata ulama ketika mensyarah hadis, dari satu fasilitas surga ke fasilitas yang lain. Banyak sekali fasilitas yang Allah berikan kepadanya di surga. Apa sebabnya, Pak? Sebabnya sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Karena dia melihat kerikil di jalan. Menemukan kerikil di jalan, lalu dia singkirkan, dia buang. Atau dia melihat ya semacam daun ya, atau apa ini, ranting yang itu mengganggu orang, lalu lalang. Nah, kalau kita ke masjid ketemu kerikil, buang, ketemu paku, buang, ya. Ini menunjukkan apa? Juga ada pentingnya orang beriman itu kalau berjalan tidak mengangkat pandangannya. Orang beriman itu lebih menunduk, namanya ghaddul basari, ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini harus kita manfaatkan, ya. Apalagi kalau ke masjid itu kan sunnahnya, cara berjalannya bagaimana? Cara berjalan ke masjid bagaimana? Sakinah wal waqar. Kita jalan ke masjid dengan tenang, tidak boleh apa? Terburu-buru, tidak boleh cepat-cepat. Jangankan belum qomat, sudah qomat saja tidak boleh kita cepat-cepat, ya. Jangan sampai kita takut masbuk, akhirnya jalannya dipercepat, itu keliru, ya. Jadi jalannya pelan. Menunjukkan apa? Kalau kita jalan cepat, kemungkinan zikir yang kita ucapkan itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian yang kedua, jika seorang muslim mendatangi acara walimah pernikahan. Apa itu walimah? Ya, walimah itu artinya kata Rasulullah, aulim walau bisyatin. Dan ini sunnah. Selain walimah, selain pernikahan nggak ada walimahnya, Pak. Walimah itu satu maklumat kepada orang bahwa anak saya menikah. Itu namanya walimah. Namanya walimatul urush, walimah pernikahan. Adakan walimah walaupun memotong hanya satu kambing, kata Nabi. Aulim walau bisyatin. Ya, ketika anakmu menikah, ya bikin walimah. Undang orang, potong kambing walaupun hanya satu. Apa tujuan walimah ini, Pak? Apa tujuan walimah? Tujuan walimah ini untuk memberitahu kepada orang bahwa ini dua insan halal. Sehingga kapan kita lihat mereka berduaan di motor tidak suuzon. Ya. Kapan kita lihat mereka jalan berduaan, kita tidak suuzon. Kenapa? Kemarin kita acara, datang ke pernikahannya, mereka pasangan halal, diikat oleh pernikahan, ya. Itu sunnahnya. Kenapa ada walimah, ya, ngundang orang makan. Selain walimah pernikahan nggak ada walimah. Orang mau haji nggak ada walimah safar, Pak, ya. Orang sunat nggak ada walimah khitan, nggak ada, ya. Sunnahnya itu ada hanya pernikahan. Nah, sekarang dikembangkan, orang mau berangkat haji ada walimahnya, ya. Padahal sunnahnya itu, Pak, ya. Mudah-mudahan saya dan kita semua Allah kasih kesempatan berangkat haji, Pak, ya. Sunnahnya itu kita datang ke rumah tetangga, kita datang pamitan, kita mau berangkat haji, bukan orang suruh datang ke rumah kita lalu kita bikin acara, khawatir tumbuh keinginan untuk disanjung. Walimah itu artinya memberitahu, ya, memberitahu itu arti walimah, ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, namanya walimah al-urush, walimah pernikahan, hukumnya sunnah. Maka ketika ditanya apa hukum nikah, apa itu? Nikah sirri. Nikah sirri itu halal, Pak, selama terpenuhi. Ada mahar, ada dua mempelai, ya, ada wali bagi perempuan, ya, sudah terpenuhi. Tapi kalau dipahami walimah pernikahan sir ini sembunyi-sembunyi, itu tidak bagus, ya, tidak banyak, tidak bagusnya. Makanya di dalam negara kita pernikahan itu mesti dicatat dalam
Buku KUA. Ya. Tidak wajib. Tidak wajib, tapi itu banyak keutamaannya. Ya. Maka Bapak yang berniat untuk poligami jangan sembunyi-sembunyi. Ya. Jangan sembunyi-sembunyi, harus terang-terangan. Ada niat, Pak? Ada niat, Pak? Asal jangan terdengar istri aja. Ya. Harus, kata teman saya, mending izin atau minta maaf. Minta maaf. Izin sampai kapanpun tidak bakal. Tapi kalau minta maaf, nikah dulu, baru beberapa bulan setelah itu minta maaf kepada pilih yang mana, Pak? Ya, Bapak yang jawab ya, saya enggak ya. Ini istri saya ikut masalahnya. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kurang bagus nikah yang tidak ada catatannya di apa ini? Di KUA, itu kurang bagus. Bukan tidak halal, halal, sah, tapi tidak ada walimah. Orang tiba-tiba kapan dia nikahnya itu, ya. Itulah tujuan walimah, ya. Di dalam acara walimah tersebut yang tidak terdapat kemungkaran, sunnah kita datang, wajib kita datangi kalau diundang, ya. Jadi kalau kita diundang pernikahan, selama tidak ada kemungkaran, wajib kita datangi, ya. Kecuali kita minta maaf karena ada acara duluan, gitu ya. Harus sampaikan minta maaf. Nah, kata ulama dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram, Syekh Al-Fauzan menyebutkan, hakul muslim lil muslim, hak seorang muslim terhadap muslim. Di antaranya apabila engkau diundang, wajib datang. Bagaimana kalau di acara itu ada kemungkaran? Apakah kita tetap wajib datang? Ya, kemungkaran itu apa? Nah, di situ campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ada acara musik. Itu kan bentuk kemungkaran semua. Ya, bentuk kemungkaran. Nah, apakah kita wajib datang? Ya, kita tidak lagi wajib mendatanginya. Ya, tapi datang lebih bagus. Datang lebih bagus. Selama, perhatikan, di tempat acara kita tidak menikmati kemungkaran itu. Ya. Apa ada orang menikmati kemungkaran? Ada, Pak. Ya. Tadinya dia tidak senang musik, ketika datang ke acara itu ikut menikmati musik. Ya. Paling tidak tangannya goyang, Pak. Ya. Atau kakinya yang goyang. Ya, memang dia nggak senang musik, tapi begitu ada musik di acara pernikahan, ya, kakinya ikut goyang, badannya kepala, itu termasuk menikmati. Ya, dan itu jangan sampai terjadi. Ya. Makanya kalau datang ke pernikahan, cukup temui mempelai berdua, ya, makan, habis itu pulang, ya, sekedar memenuhi syarat saja, ya, jangan berlama-lama di situ. Ya, apalagi di situ sekali lagi ikhtilat. Apa ikhtilat? Bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan, ya, bercampur baur. Nah, itu kemungkaran. Sudah full musik, apalagi itu organ apa ini? Organ tunggal, yang nyanyi lagi apa ini? Perempuan mengumbar aurat. Bapak Ibu, ini semua, Pak, ya. Praktek-praktek seperti ini sedang ngundang gempa. Dengarkan, Pak, baik-baik. Terutama mohon maaf yang masih senang musik, ya. Kapan kita nikah nih, Nak? Ketika kita di situ ada acara musik, ngundang apa ini? Biduan-biduan. Sesungguhnya, Pak, yang Allah muliakan, Ibu yang Allah muliakan, itu acara sedang mengundang apa? Gempa. Ya, di antara sebab gempa terjadi, orang bermudah-mudahan bermain musik, kata Aisyah ibu kita. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Di dalamnya tidak terdapat kemungkaran. Ya. Selain kehadirannya, ya. Ini ke acara walimah itu merupakan ibadah, ya. Ia juga dapat memanfaatkan keberadaannya selama di walimah untuk berdakwah. Ya, apa untuk berdakwah? Kita datang di situ, kita melihat teman kita makan pakai tangan kiri, kita nasihati, Pak. Ya,
Kita nasihati sebaiknya makan pakai tangan kanan. Kenapa dibacakan hadis? Ya, makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan. Karena yang minum tangan kiri adalah syaitan. Dibacakan hadis. Itu dakwah. Ya. Kita jangan asyik aja makan. Memang kita makan pakai tangan kanan, tapi kita lihat teman kita. Tentu selama cara menyampaikannya juga tidak langsung di tengah orang banyak, ya. Kita ngelihat nih lagi makan bersama, ya, ngumpul satu meja, kita lihat teman kita, setan, kamu makan pakai tangan kiri. Nah, itu enggak terhormat. Ya, yang makan pakai tangan kiri itu syaitan, kamu syaitan ya. Nah, itu tidak terhormat. Ya, kita nasihatin. Ya, setelah bubar makan, kita nasihatin. Kenapa menasihatin orang di tengah orang banyak, Pak, ya? Nasihatin orang di tengah orang banyak itu yang ada adalah dia marah, ya, karena merasa dijatuhkan, merasa dipermalukan. Ada tip-tip menasihati orang, jangan ditegur di tengah orang banyak, apalagi kepada penguasa. Jangan ditegur di halayak ramai kalau penguasa. Penguasa, Pak, kalau ditegur di tengah orang banyak, ya, dia akan pasang kuda-kuda untuk menghabisi orang-orang yang menegur dia. Itu sifat penguasa. Ya, sama dengan kita nih, orang biasa. Ditegur di tengah orang banyak. Niat dia negur mungkin baik, tapi cara negurnya tidak baik. Manusiawi kalau dia orang merasa malu, Pak. Ya, maka tegur. Sudah bubar, setelah bubaran, ya, tadi sengaja saya pun tidak tegur karena kamu khawatir malu dan sebagainya. Nabi makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Yang minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan itu adalah syaitan. Jangan disebut syaitan di tengah banyak orang, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kita datang ke undangan niatnya karena Allah, bukan karena tidak enak. Kamu datang nggak ke undangan? Datanglah. Dia juga dulu datang waktu saya undang. Saya kalau nggak datang nggak enak nih. Nggak boleh begitu, Pak. Ya, nggak boleh. Kita datang karena tidak enak, tapi karena Allah, bukan karena manusia. Ya. Jadi kita datang niatnya juga sekaligus untuk berdakwah. Ya, sekaligus untuk berdakwah. Berdakwah itu menanamkan nilai-nilai keislaman. Dan dakwah yang paling utama, Pak, ya, dengan akhlak. Dengan akhlak. Ya. Kalau di situ undang, ngumpul, biasanya ketemu teman-teman SMP, teman-teman SMA, bisa jadi ngomongnya udah ngaco, ya. Bisa jadi ngomongnya menggibah. Ah, kita nasihatin. Ya, kita nasihatin. Ya. Atau kita jangan berlama-lama di situ. Ya, jangan berlama-lama. Kenapa kamu nggak betah sih? Aduh, saya mohon maaf. Ya, saya nggak kalau isinya di situ gibah, kalau di isinya, ya, itu niatnya juga sekaligus untuk berdakwah. Ya, berdakwah. Kalau makan, ya, kita niat mencontohkan kepada orang, selain pakai tangan kanan, juga makan jangan berdiri, gitu ya. Jangan berdiri, ya. Kalau makan dihabiskan, ya. Pokoknya niat kita selain beribadah, menghadiri walimah juga untuk berdakwah dan memperbanyak berzikir. Ya, memperbanyak berzikir. Pada 2 bab sebelumnya, bagaimana ketika kita berpisah dari perkumpulan, ya. Barangkali tadi ada obrolan yang tidak kita baca kafaratul majlis, ya. Sesudah akan makan, ya, selesai makan banyak berzikir, ya. Jadi ini penting bagi kita, tetapi dengan syarat, Pak, dengan syarat karena Allah, bukan untuk nonjolin diri, bukan untuk nunjukin diri kalau kita ini ahlus sunnah, ya. Jangan sekali-kali, ya. Tapi niatnya karena Allah, cinta kita kepada teman, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang ketiga, halaman 251. Seorang perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga
adalah ibadah. Ya, adalah ibadah. Bahkan Fatimah Pak ya, siapa Fatimah Pak Bu? Putri Rasul, istri Ali bin Abu Thalib. Subhanallah. Ya, itu kalau kerja rumah tangga Pak, sampai lecet tangannya. Ya, sampai kapalan tangan Fatimah. Padahal anak Nabi. Apa? Tidak gengsi. Tidak gengsi dia kerja di rumah. Sungguh-sungguh. Padahal anak Nabi, istri Ali bin Abu Thalib, anak orang terpandang. Siapa bapaknya? Abu Thalib, paman Rasulullah. Ya, mertuanya Rasulullah terpandang, tapi Fatimah anaknya kerja di rumahnya. Ya, ibu-ibu yang Allah muliakan, anak Rasulullah kerja di rumahnya. Sampai tangannya apa? Lecet. Ya. Maka perhatikan, terutama ibu yang Allah muliakan, seorang perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga adalah ibadah. Meskipun mungkin kita punya apa ini khadimah, apa khadimah? Pembantu, ya, asisten rumah tangga, ya. Meskipun punya, apabila ia meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, melayani suami, ya, membahagiakan suami. Itu juga dilakukan oleh Aisyah Pak ya. Saya baca satu hadis panjang dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi malam-malam, ya, ini yang belum punya pasangan nggak nyambung, dan yang pasangannya sudah tidak ada, nyambung-nyambung dikit tapi boleh disambung lagi. Ya, ada hadis panjang Pak, nanti dalam kitab Adabul Mufrad, bab adab kepada tetangga, panjang hadisnya. Malam-malam Aisyah radhiyallahu anha membakar roti untuk Nabi. Beliau bakar roti. Bapak Ibu yang Allah muliakan, roti yang dimakan oleh Rasulullah itu Pak ya, kita sendiri kalau hidup di zaman itu, ya, atau kalau roti itu sekarang ada zaman ini, nggak bakal mau kita makan Pak. Ya, rotinya itu kasar, keras. Itulah roti yang dimakan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ya, masa udah larut malam, udah malam, karena Nabi agak lelah begitu ya, mungkin beliau terbangun, dibuatkan roti oleh Aisyah, ibunda kita. Artinya apa? Ya, kapan suami minta, ya, istri harus siap, ya, membuatkan apa ini, makanan. Tiba-tiba Aisyah yang sedang membakar roti, belum selesai beliau membakar, ya, disuguhin oleh ibunda kita, Rasul keluar. Beliau keluar dari rumahnya. Biasanya Rasul kalau keluar itu sekitar jam 10 malam, itu keluarnya ke Baqi. Ke Baqi, ke pekuburan di apa ini? Di dekat Masjid Nabawi, ziarah kubur. Kalau Nabi ziarah kubur malam, Pak. Makanya Bapak cobalah sekali ziarah kubur itu tengah malam. Ya, sunnah hukumnya ziarah kubur jam 2 malam Jumat, besok malam bagus. Ya, besok sendirian. Mana kuburan dekat sini? Hah? Kawi-kawi. Besok sendirian Pak ya, bagus. Ya, selamat mencoba. Hah? Nabi keluar, begitu beliau masuk, beliau sampaikan kepada Aisyah, ya, ya. Dan ternyata roti itu sudah dibawa apa, dimakan oleh keledai. Rasulullah, mana rotiku? Ternyata rotinya sudah dibawa keledai. Tapi kata Nabi, mohon maaf ya, saya kedinginan katanya. Saya kedinginan. Apa kata Aisyah, Pak? Saya sedang haid katanya. Ini yang saya bilang, yang belum punya istri nggak nyambung ini. Ya, saya kedinginan. Ya, tapi saya sedang haid. Maksudnya itu, mohon maaf, Nabi mengajak untuk apa ini,
Ya suami istri, pasangan suami istri, ya. Makanya yang belum nikah cepat nikah biar nggak nyambung. Tapi saya sedang haid katanya. Ya. Perkuat ikatan sekarang apa ikatannya, ya. Setelah diperkuat pengamannya, Rasulullah baring di paha siapa? Ibunda kita. Ya. Beliau baring di hangatin aku, kata Rasulullah, hangatin aku karena aku sedang kedinginan. Makanya yang istrinya sudah nggak ada, cepat Pak, itu bahaya kalau kedinginan tengah malam, itu bahaya Pak. Mau kemana cari penghangatnya? Kalau selimut nggak mempan Pak. Ya, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kepada ini. Aisyah radhiyallahu anha malam-malam buatin roti untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Dilakukan itu karena Allah, ibu besar pahalanya, ya, besar pahalanya. Lakukannya karena Allah, bukan hanya soal makan, soal mohon maaf kebutuhan biologis, ya. Bahkan kata Nabi Pak, ya ibu terutama ini nasihatnya buat ibu. Bahkan ketika engkau sedang di atas kendaraan, tiba-tiba suamimu pengen, turunlah dari ontamu, kata Nabi, layani suami. Maka ibu, ya, sedang di rumah suaminya, kalau mau puasa sunnah izin dulu kepada suami. Takut ngebet Pak, ya, wajib dilayani. Nah, jika dia niatkan itu karena Allah, besar pahalanya, ya. Nah, demikian juga kita ini para suami Pak, ya, kita para suami, jika engkau meniatkannya karena Allah, bekerja niatnya karena Allah, besar pahalamu. Bahkan mohon maaf, jika engkau mendatangi istrimu karena Allah, besar pahala, ya. Maka ya, bukan berarti istrinya harus banyak Pak, ya. Jadi jangan karena apa-apa, tapi niatnya karena Allah, ya. Kebutuhan biologis terlepas, dapat pahala. Sudah azan Pak? Ya, silahkan azan dulu. Ya, kita sambung sebentar. Ibu-ibu yang Allah muliakan, seorang perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk suaminya, maka tentu dia mendapatkan pahala besar. Tapi pada saat yang sama, dia juga bisa memanfaatkan waktunya sambil berzikir, sambil masak, begitu ya. Masak sambil zikir, zikir apa saja, ya, zikir apa saja. Dan apa harus punya wudhu? Lebih baik punya wudhu, ya. Masak tapi tetap dalam keadaan punya wudhu. Karena saya ulangi, Rasulullah SAW tidak pernah berzikir kecuali dalam keadaan punya wudhu. Itu hadisnya sahih. Ya, jadi dia sambil nyiapin, dia mungkin sambil mendengarkan ceramah-ceramah, ya, jangan sambil dengar musik, jangan sambil dengerin nyanyi, ya, dan sebagainya, ya. Juga disebutkan dalam riwayat sahabat Abdullah bin Umar, ia berkata, dalam satu majlis kami dahulu pernah menghitung. Jadi Rasulullah SAW ketika duduk dengan para sahabat, beliau sambil berdoa. Dan ini doanya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Beliau baca bisa 100 kali. Ya, kita sambil dengerin kajian, sambil ya dengerin ceramah di forum seperti, sambil menunggu ibu, sambil menunggu dagangan, kita sambil menunggu pembeli, sambil Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dibaca 100 kali. Ya, dibaca 100 kali. Ya Allah, ampunilah aku. Ya, terimalah taubatku. Innaka antal ghafur, karena engkau At-Tawwab Al-Ghafur, Maha, ya, penerima taubat dan Maha pengampun, ya. Perhatikanlah, jadi tolong ini doanya dihafal Pak, ya.
doanya dihafal sambil kita kapan duduk sambil di majelis ya, ini sambil dibaca doanya. Perhatikanlah bagaimana cara Rasulullah memanfaatkan waktu. Intinya itu ada pada bagaimana pemanfaatan waktu, ya, sehingga satu keadaan bisa dapat banyak pahala, ya, bisa dapat banyak pahala. Pertama, beliau berzikir kepada Allah dan beristighfar kepadanya, ya, sambil nongkrong dengan teman, sambil ngobrol selama tidak ada gibah. Kalau ada gibah lebih baik kita lebih baik pergi, ya, sambil berzikir, ya, sambil mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, beliau duduk bermajlis bersama para sahabat dan mengajarkan agama kepada mereka. Inilah cara Nabi menghabiskan waktu, ya, zikir, ngajarin ilmu kepada para sahabat, ya. Begitulah cara Nabi menghabiskan waktunya, ya, untuk kebahagiaan di hari akhir, ya. Nah, ini juga nanti bisa dikembangkan, ya. Dua niat satu amalan. Contoh, kita masuk masjid, ya, yang kita wudhu di sini, kita wudhu di masjid. Berarti kan ada dua sholat itu. Ada sholat sesudah wudhu, ada sholat tahiyatul masjid. Kita tidak usah sholat 4 rakaat. Sebab kalau kita sholat tahiyatul masjid, sesudah itu sholat syukur wudhu, bukan syukur wudhu lagi namanya, karena sudah diselingi oleh sholat tahiyatul masjid. Atau kita syukur wudhu dulu, ya, baru kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul, nggak bisa juga karena kita sudah duduk. Makanya boleh 2 rakaat sekaligus tahiyatul masjid, sekaligus untuk syukur wudhu. Cuma mana yang lebih mendominasi, ya. Sama seperti kasus ada orang biasa puasa Daud, ya, puasa Daud, ya. Ada pertanyaan, berarti kalau ketemu hari Senin karena dia hari Ahad sudah puasa, ya, berarti kan Senin nggak puasa dia. Saya nggak usah puasa karena saya udah puasa hari Ahad. Itu kurang tepat, ya. Senin dia puasa, ya, sebagai puasa Nabi. Senin, nanti Selasa puasa Daud lagi, ya. Rabu tidak puasa, nah Kamis dia puasa lagi. Berarti 2 puasa Daud sekaligus puasa Senin. Tapi ada yang harus dominan. Mana? Yang dominan tentu puasa Kamis, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi Pak, ya, 1 amalan 2 niat. Ini dibahas dalam kitab para ulama. Seorang suami mendatangi istrinya di hari Jumat, ya. Kalau malam Jumat nggak ada hadisnya Pak, bunuh Yahudi, apa itu hadisnya? Itu nggak benar, itu bohong, atas nama Nabi bohong, ya. Datang istri itu nggak mesti malam Jumat, kapan aja mau, ya. Tapi kalau ada keyakinan bunuh Yahudi kalau malam Jumat, itu bohong, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia datangin istri hari Jumat, sementara mandi untuk sholat Jumat juga wajib. Apakah dia harus mandi 2 kali? Tidak usah, cukup mandi 1 kali. Mandi sesudah mendatangi istri sekaligus mandi untuk sholat Jumat. Itu 1 kesempatan, 2 perbuatan. Satu perbuatan, mandinya 1 kali, mandi junub sekaligus untuk mandi sholat Jumat, ya. Tidak usah mandi 2 kali Pak, ya. Demikian. Ada pertanyaan, silakan, monggo Pak. Posisi tangan itu sunnah bagaimana? Karena saya lihat di sini beragam saudara yang takbir atau menghilangkan jari di depan ada yang belakang. Itu sunnah bagaimana? Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang dibahas terkait tentang sholat itu sebelum, sesudah, dan sholat. Sebelum itu soal niat, sesudah soal zikir, ya, itu ada pembahasannya. Maka tidak sah sholat kita kalau tidak diikuti dengan niat. Niat itu adanya sebelum sholat, ya.
Sesudah sholat dibahas zikir. Nah, itu sudah kita bahas. Adapun posisi tangan tidak ada ketentuannya. Posisi tangan mungkin ada yang di sini, mungkin ada yang begini, ya. Tidak harus di satu ketentuan, ya. Nah, yang paling bagus posisi tangan sebelum kita sholat di sini, Pak. Kenapa? Berdasarkan pendapat para ulama. Ketika kita bangun dari ruku, Pak, ya, kan ada dua amalan, boleh dua-duanya dipilih. Bangun dari ruku, sami Allahu liman hamida, ini namanya sedekap, ya, ini namanya sedekap. Atau sami Allahu liman hamida, ini namanya irsal. Kenapa terjadi perbedaan pendapat para ulama? Karena hadisnya satu, pemahaman yang berbeda. Posisi tangan kembali seperti semula. Nah, ini yang menjadi perbedaan para ulama. Semula itu apa? Pendapat pertama, semula sama seperti sebelum ruku. Itu pendapat pertama. Kalau pendapat sama seperti ruku, maka sedekap. Ya. Kalau sama seperti sebelum sholat, berarti begini. Ya. Begini, ya. Maka yang paling bagus posisi tangan sebelum sholat begini, ya. Karena bangun dari ruku tidak ada yang begini, tidak ada yang begini, ya. Ada nggak yang sebelum sholat bangun dari ruku begini tangannya? Nggak ada, ya. Itu yang paling bagus posisi tangan sebelum sholat begini, karena berdasarkan hadis tadi. Bangun dari ruku, tempatkan seluruh tulangmu sama seperti sebelum. Nah, sebelum itu dua pemahamannya. Sebelum ruku atau sebelum salat. Sebelum salat ya begini. Demikian. Ada yang lain silakan. Terkait 25. Terkait? 25 kan. Ya. Nah, kita diundang. Kebiasaan kita kan masih amplop. Iya. Dikasih nama atau tidak? Ya. Baik. Ini kalau saya bahas panjang ini ya. Bi'sat ta'amul walimah, kata Nabi. Seburuk-buruk makan adalah makanan di acara pernikahan. Hadis sahih. Seburuk-buruk makan adalah makanan di pernikahan. Kenapa? Karena yang diundang hanya orang kaya. Orang miskin dihindari. Maka kalau seperti itu caranya, itulah seburuk-buruk makan. Ya. Yang sunnah itu, yang bagus itu, bukan berarti orang kaya dilupakan. Tetap orang kaya diundang-undang, tapi orang miskin juga mohon maaf tetap diundang. Ya. Kalau yang kau undang orang kaya, ada tujuannya. Ya, kenapa kau hindari maaf orang miskin? Ya, lalu ditentukan mesti tanggal muda. Karena ada harapan kalau yang diundang orang kaya ngambil makannya sedikit, amplopnya tebal. Tapi mohon maaf, kalau yang diundang mohon maaf orang miskin, ambil makannya banyak, amplopnya pengalaman ya. Ya. Itulah seburuk-buruk makan kata Nabi. Ya, maka apa yang kau suguhkan niat karena Allah, ya, bukan untuk bisnis. Maka berapapun yang dikasih, ya, diterima. Sampai orang juga tidak ngasih tidak apa-apa, ya, karena apa yang kita suguhkan itu adalah sedekah kita kepada tamu. Kita undang orang, itu tamu kita. Kita mesti menghormati tamu, duyuf, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamumu, muliakan tamumu. Tamu undangan. Ya, muliakan dia dengan suguhan. Jangan ada harapan semoga datang bawa amplop banyak. Nah, ini tradisi. Kalau di Arab tidak ada. Tradisi Indonesia. Orang datang bawa amplop. Kau ngasih niat karena Allah. Hadiah. Nah, tradisi selama tidak ada larangan, ini urusan dunia. Urusan dunia itu kalau tidak ada larangan halal, ya. Kalau urusan ibadah selama tidak ada perintah haram.
Ya, kalau nggak ada perintah, nggak boleh kita ibadah. Urusan dunia, selama tidak ada larangan, hukumnya ngasih amplop urusan dunia apa tidak? Ini tradisi, Pak. Di mana saja. Ini tradisi. Maka kan itu tradisi kita niatkan karena Allah. Karena itu tradisi membahagiakan orang. Kasih amplop. Nah, jangan karena manusia. Apa? Begitu tebal dikasih nama. Tulis nama. Berharap ketika kita ngadakan pernikahan, ya paling tidak dia ngasih senilai yang saya kasih. Tandain. Bahkan di tempat tertentu ditulis tuh. Khusus satu buku. Muhammad 200.000, ya. Si ini 50 ditandain. Nanti kalau kau nikahin anak 50.000 juga saya kasih, ya. Maka tidak ada sunnahnya ditulis. Sunnahnya adalah niat karena Allah. Mau ditulis silahkan, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Jangan kau tulis karena besar, tidak ditulis karena kecil, ya. Jadi kasih, masukkan ke apa istilahnya itu? Apa kalau masih tromol apa kalau niat karena Allah, ya niat. Nah, insya Allah kita dapat pahala, ya insya Allah dapat pahala. Demikian. Ada yang lain, silakan Pak. Uang di jalan itu ya, apa saja kita kenal dengan kita apakah ada pahala? Ya. Kalau hanya sekedar ya apa namanya berlalu begitu saja, tidak ada niat karena akhirat, tidak dapat apa-apa gitu. Ya, niatnya karena Allah dan beda niat karena Allah. Kalau asal ditendang dengan kaki, bisa jadi juga pindahnya tidak jauh. Menyingkirkan duri itu artinya diambil, ditempatkan pada tempat yang tidak lagi mengganggu orang lain. Kalau segera ditendang, mungkin dia pindah berapa? Bisa jadi dia berada di situ, tetap orang lewat di situ. Demikian. Ada yang lain, silakan. Gimana Mas? Yang sunnah tertutup, rapat. Ya, begitu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika sujud tegak menghadap kiblat, jari-jari berdiri dan ini dalam kondisi rapat. Belum sampai ilmu kepada, ya. Belum sampai ilmu. Ya, mungkin belum. Ya, kita juga rapat seperti ini kan awalnya juga kita tidak begitu, Pak. Masalah salat berjamaah juga banyak. Iya. Soal hidayah, belum sampai hidayah, masih meremehkan. Ya. Kalau ketemu suruh ngaji ke mutmainah. Ya. Cukup ya. Demikian kajian kita, mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.